Halo dan selamat datang kembali di pertemuan kita pada sesi kedua atau pertemuan kedua pada saat hari ini. Oke, melanjutkan pertemuan pertama kemarin karena pertama kita hanya pengenalan ya, pengenalan eh, dan apa saja yang akan kita lakukan di semester ini. Maka di pertemuan kali ini kita akan langsung memasuki materi yang akan kita pelajari. Oke, di praktikum jaringan komputer, mungkin dari beberapa dari kalian masih awam atau masih newbie ya, masih newbie dan saya tidak membandingkan satu mahasiswa atau mahasiswa lain. Eh, di sini kita sama-sama belajar untuk memahami atau memperdalam ilmu yang sudah kita punya. Oke, di jaringan komputer ini harus kalian ketahui beberapa pengertian, beberapa istilah yang ada di jaringan komputer memang mirip-mirip, tapi secara garis besar berbeda, ya. Oke, kita bahas dulu dari pengertian si jaringan komputernya ini. Apa sih jaringan komputer? Jika kita lihat di Wikipedia atau di sumber-sumber, entah itu jurnal, entah itu buku ya, entah itu buku, entah itu makalah yang sudah kalian baca di Google Scholar, maka kebanyakan dari tulisan-tulisan tersebut mengatakan bahwa sebuah jaringan komputer adalah cara berkomunikasi antar dua atau lebih perangkat di satu jaringan yang sama atau di berbeda jaringan. Jadi sebuah eh, komunikasi antar perangkat ya, entah itu dua ya, dua perangkat ataupun lebih. Oke, itu adalah sebuah eh, teori yang mengatakan sebuah jaringan komputer adalah eh, alat berkomunikasi. Nah, saya meminta kalian masing-masing pribadi, individu, saya minta untuk silakan kalian cari tiga, tiga pengertian dari jurnal. Dari jurnal boleh, eh, tahunnya bebas. Kalian bisa searching itu kalau mencari jurnal ya. Mencari jurnal. Kalau biasanya sih saya di Google Scholar ya. Eh, Scholar. Oke, saya ajarin ke kalian di Google Scholar ini. eh, Kita cari saja jaringan komputer. Ya. Nah, maka banyak nih dari sumber-sumbernya. Nah, yang kalian harus lihat dari jurnal-jurnal ini atau dari tulisan-tulisan ini, tahunnya bebas. Yang kalian harus perhatikan itu adalah pengertiannya. Contoh, di sini ada dari jurnal MJN Yudianto. Nah, di sini judulnya jaringan komputer dan pengertiannya. Contoh lah, satu. Jadi di sini dia mengatakan jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain untuk berbagai sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, surel itu kayak email ya, dan mengakses informasi peramban web ya. Nah, ini nih pengertiannya, kalian catat, copy paste ke Word ya, ke Word, dan jangan lupa di sini siapa nama si ininya,
nama penulisnya, ya, nama penulisnya, jangan lupa. Jadi kalian silakan cari tiga, mungkin akan banyak ya. Kalau dari bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Inggris kalian artikan ke bahasa Indonesia silahkan. Jadi saya hanya minta tiga, tiga saja, tiga penulis dengan masing-masing pengertiannya tentang jaringan komputer itu apa gitu. Oke, itu untuk tugas pertama kalian. Langsung tugas ya, hebat. Tapi nggak masalah, pasti kalian bisa lebih paham, bahwa eh, beberapa referensi itu memang menyebutkan jaringan komputer nggak cuman berkomunikasi antar dua perangkat. Ya, oke. Di jaringan komputer ada yang namanya tipe, lalu ada topologi. Ya, ada juga eh, jaringan komputer berdasarkan luas. Ini mungkin ada yang masih apa ya, masih bingung. Eh, Misalkan jaringan LAN itu masuknya tipe jaringan komputer atau topologi jaringan komputer, ya kan? Atau eh, client server itu masuknya ke mana sih? Atau eh, kalau topologi langsung topologi star itu kan pasti masuknya topologi ya. Namun ada beberapa yang bikin mahasiswa itu bingung kalau ditanyakan jaringan komputer kalau misalkan client server itu maksudnya tipe jaringan atau topologinya ya. Mungkin ada dari beberapa mahasiswa itu kebingungan karena ini merupakan dasar dari sebuah pengertian jaringan komputer. Kita mengenal yang pertama dulu ke tipenya ya. Di tipe hanya ada dua tipe. Yang pertama adalah peer-to-peer, P2P, peer-to-peer, peer-to-peer, ya. Yang kedua adalah client server, client server. Ya, kita bahas dulu peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan eh, sebuah jaringan komputer, ya, tidak ada server yang memberikan layanan atau tidak ada server di suatu jaringan tersebut. Contoh, kalau misalkan kalian mau mengirimkan sebuah file ke teman kalian sebangku, contoh nanti uh, di kelas ya, contoh, atau kalian sharing dari laptop kalian ke PC kalian melalui jaringan LAN. Itu disebut dengan peer-to-peer juga. Kenapa? Karena nggak ada yang meminta layanan. Kalian hanya berbagi data, sharing data, ya. Masing-masing uh, komputer, ya, masing-masing komputer ini saling berkomunikasi, ada yang mengirim, ada yang menerima. Beda dengan client server. Client server itu pasti ada servernya dan ada klien yang meminta layanan. Contoh, ada yang meminta sebuah eh, halaman web. Contohlah di sini server BSI. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini merupakan klien, ya, klien dari si server BSI. Ya, ini disebutkan dengan jaringan klien server. Bisa di tempat yang berbeda, bisa di tempat yang sama. Contoh, di tempat yang sama di jaringan kantor atau di kantor kalian, kalau misalkan kalian bekerja, itu ada server eh, kantor perusahaan ya, perusahaan dan
semua karyawan bisa mengaksesnya itu disebut dengan tipe jaringan client server. Ya. Oke, kita ke topologi. Topologi di sini ada banyak ya. Topologi yang mungkin kalian ketahui udah sejak lama, yang tidak asing oleh kita. Pertama, topologi star. Star, ring, ya kan? Lalu apalagi star, ring, tree, ya, bus, ya kan? Gak asing kan ya nama-nama ini. Lalu ada hybrid yang terbaru. Oke, saya akan bahas satu persatu di masing-masing topologi ini. Topologi star yang paling eh, sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Karena topologi star ini sangat efisien ya dalam pengirim sebuah data gitu. Jadi antara apa, walaupun arsitekturnya atau kalau kita di tim lapangannya, topologi star ini memakan biaya yang cukup tinggi karena setiap PC, contoh di satu eh, kantor lah ya, di satu kantor ada beberapa PC, ya, ada beberapa PC dan semuanya ini terhubung pada satu alat, ya, dinamakan switch. Kalau topologi star itu pasti alat untuk menghubungkan mereka semua namanya adalah switch, nama perangkatnya ya. Nah, di sini memang topologi star ini memiliki kekurangan di biayanya ya. Cost-nya itu cukup tinggi karena apa? Karena satu klien itu harus diukur panjangnya itu sampai ke switch yang terdekat atau switch yang di lantai tersebut. Oke. Nah, untuk keuntungannya, topologi star ini sangat efisien di pengiriman datanya yang cepat dan besar. Karena sekarang-sekarang ini switch sudah menggunakan teknologi 10G ya, 10 giga. Bahkan ada yang 40 giga ya di switch-nya. Itu artinya apa? Artinya data-data yang masuk dan keluar itu pasti bandwidth-nya tinggi gitu. Topologi ring, oke, topologi ring kalau misalkan di teori, topologi ini berbentuk seperti lingkaran ya. Tapi di lapangan pasti nggak berbentuk lingkaran. Untuk topologi ring sendiri, ini tidak, mungkin kalau dari kacamata saya pribadi ya, udah tidak digunakan lagi dan sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena di topologi ring ini ada satu kelemahan dia, ada beberapa kelemahan ya sih. Contoh, satu ini PC ini mati, maka data atau apa ya, komunikasi antara dua ini ya tidak terjadi atau ya putus, atau di sininya putus dan komunikasi antara dari sini ke sini tuh nggak bisa ya. Ini topologi ring dan mungkin sudah tidak digunakan. Topologi tree masih lihat saya untuk penggunaannya, bus
Nah, bus ini yang sudah tidak mungkin jarang digunakan dan tidak digunakan lagi mungkin. Entah itu mungkin ada warnet-warnet tua ya, masih menggunakan bus. Untuk topologi bus ini beda dari yang lain. Kalau yang lain cepat sekali ya pengiriman datanya, kalau bus ini tidak cepat karena dibatasi oleh media. Media bus atau media untuk topologi bus ini menggunakan kabel koaksial. Ya, kabel koaks. Kabel koaks itu memiliki bandwidth ya 1 sampai 10 MB. Itu ya range-nya ya. Range kecepatan. Dan topologi bus ini memiliki sebuah teknik yang dinamakan dengan broadcast. Contoh, di sini ada beberapa komputer, komputer A dan B, contohlah C dan D. Komputer A mau mengirimkan data ke B, maka komputer C dan komputer D ini akan mendapatkan data yang sama. Dan itu merupakan sebuah karakteristik topologi bus. Gitu. Ya. Oke, hybrid. Nah, tree dan hybrid ini sebuah gabungan. Tree adalah jaringan topologi awalnya, namun tree dipakai dan digunakan dari kombinasi antara tree dan star. Ya, menghasilkan satu topologi baru yang namanya hybrid. Ya. Nah, di sini saya minta kalian untuk memahami atau mencari tahu saja, tidak untuk dicatat seperti jaringan komputer tadi pengertiannya. Namun kalian harus pahami apa itu perbedaan antara hybrid dan star atau tree, ya kan? Apa aja sih yang membedakan antara mereka? Oke, selanjutnya ada jaringan komputer menurut luasnya ya. Menurut luas, ini mungkin kalian mengenal ada LAN, ya kan? Ada MAN, ya. Terus ada apa lagi? WAN, ya. Terus apa lagi? PAN. Ada lagi? GAN. Bukan agan-agan ya. GAN. Ada lagi? Kira-kira? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita segini dulu. LAN, MAN, WAN, PAN, GAN. Ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Jaringan LAN. Oke, jaringan LAN sendiri merupakan jaringan yang digunakan di kantor-kantor atau di area yang kecil, ya. Kantor, sekolah itu menggunakan jaringan LAN pada umumnya. Lalu jika LAN di sini biasanya menggunakan kita berbicara media ya, media transmisinya menggunakan kabelan ya biasanya. Kabelan itu ada dua, nanti kita akan bahas lagi. Lalu MAN, ini antara kota, sebuah jaringan komputer yang mencakup wilayah perkotaan untuk suatu kota. Kalau WAN ini adalah wide area network, jadi dia mencakup sebuah benua atau ya benua Asia, Amerika itu kan sebuah benua ya. Itu pasti menggunakan WAN untuk misalkan komunikasi antar benua. Lalu ada PAN lagi. Ada PAN, kalau PAN itu personal area network. Jadi contohnya kita Bluetooth itu bisa juga kita menggunakan sharing data dari PC ke
komputer menggunakan kabelan, itu juga bisa disebut PAN juga. Mungkin ada beberapa juga yang uh, menggunakan jaringan PAN ini, Personal Area Network. Dan GAN ini adalah Global Area Network, jadi mencakup seluruh dunia. Oke, itu adalah jaringan komputer menurut luasnya. Ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah mengenal ya jaringan komputer, tipe, topologi, dan luas. Dan selanjutnya kita akan coba mencari tahu nih perangkat jaringan. Perangkat jaringan apa aja sih? Nah, oke. Di jaringan komputer tadi udah disebutkan ada switch di sini ya. Ada switch yang sudah disebutkan. Oke, perangkat jaringan komputer yang mungkin kalian tidak asing ya, tidak asing bagi kalian. Mungkin salah satunya itu switch. Lalu ada apa lagi? Ada router. Mungkin ada yang masih tahu tentang perangkat jaringan komputer. Mungkin bisa juga kalian tebak-tebak apa selanjutnya dan apa mungkin saya sebutkan, ya kan? Lalu selanjutnya LAN card ya, LAN card atau NIC. LAN card atau NIC. Lalu yang wirelessnya ya. Lalu apalagi ada switch, ada repeater, lalu ada hub, ya kan? Hub, router, oke, ya. Oh ya, satu lagi, modem. Ya, mungkin ada juga yang tidak menggunakan modem. Lalu, nah, udah segini aja perangkat jaringan komputer. Ada switch. Switch, kalau kalian mencari switch itu bentuknya seperti apa, kita bisa cari di Google. Switch. Nintendo. Oke, nah ini tidak mungkin salah gambar ya. Di switch itu banyak sekali lubang atau sering kita sebut dengan interface atau juga port. Ya, port interface bisa juga disebutnya. Oke, di switch itu memiliki karakteristik adalah port yang tersedia atau port yang tersedia ini dominan lebih banyak dibanding perangkat lain. Ya. Dan switch ini biasanya diletakkan di sebuah jaringan. Menurut luasnya itu menggunakan jaringan LAN. Lalu kalau misalkan topologinya menggunakan topologi star. Yang seperti saya sebutkan tadi di awal. Oke, ini switch bentuknya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ada router. Ada router. Sebelum masuk ke router deh. Switch itu terbagi atas dua jenis. Ada yang manage. Sebelum kelupaan, ada unmanaged. Yang manage sebuah switch yang bisa dikonfigurasikan. Ya, kalau dari segi harga ya mahalan yang manage.
Tapi yang unmanaged ini kebalikannya, dia tidak bisa dikonfigurasikan dan jenisnya itu plug and play. Ya. Jadi colok tinggal pakai ya. Kalau manage itu ya kalian harus konfigurasi terlebih dahulu switch-nya. Itu perbedaannya sih. Oke, selanjutnya di router kita masuk ke router. Nah, di sini nih router, contoh router Cisco di sini fungsinya, salah satu fungsinya itu menghubungkan dua wilayah atau bukan dua wilayah, menghubungkan network ID atau jaringan yang memiliki subnet berbeda. Apa itu subnet? Nanti kita bahas juga di pertemuan kali ini. Oke, secara garis besar, memang fungsi dari router adalah menghubungkan dua IP yang berbeda networknya. Jadi, misalkan satu daerah, kita ke sini, daerah A, daerah B, dan dia dihubungkan oleh satu router, ya, satu router memiliki IP masing-masing. Contoh, IP itu apa? Ntar kita bahas juga. Misalkan 23 ini 25. Oke, dia networknya beda ya, beda network. Nah, fungsi secara teori router ini adalah menghubungkan dua network yang berbeda. Tapi semakin ke sini router juga sudah beralih fungsi juga, bisa dijadikan switch juga, mungkin bisa juga dijadikan modem. Ya, untuk router sekarang-sekarang ini memiliki dukungan yang luar biasa. Ada juga yang router wireless ya kan, udah tinggal pakai lah, udah ada. Oh ya, satu lagi access point. Sampai hampir lupa access point. Ya, sudah ada access point ya. Oke, NIC. NIC ini Network Interface Controller ya. Jadi di laptop kalian itu kalau ada kabel atau colokan LAN itu disebutnya NIC, atau di komputer biasa kita sebut dengan LAN card ya. LAN card itu pasti ada di suatu perangkat. Beda misalkan laptop tipis-tipis mungkin NIC sudah tidak digunakan. Nah, yang digunakan biasanya sih WLAN ya. Wirelessnya malah. Wirelessnya dibesarin sehingga bisa mencakup sebuah network yang menggunakan wireless jaringannya. Oke, repeater. Repeater ini untuk melanjutkan atau menguatkan sebuah daya atau data yang dikirimkan. Misalkan contoh si jaringan LAN ini sebenarnya memiliki spesifikasi 100 meter ya, 100 meter. Namun menggunakan repeater ini, jaringan LAN tersebut atau kabel LAN tersebut mungkin bisa sampai 200 meter, mungkin ya. Ini secara teori emang seperti ini, repeater. Jadi untuk menguatkan sebuah jaringan atau kabel yang melewatinya. Itu untuk repeater sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah hub. Hub hampir sama dengan switch. Perbedaan letaknya adalah di OSI layer. Ada lagi namanya OSI layer. Ya. Beda OSI layer, beda cara kerjanya. Kalau switch, cara kerjanya point to point, ya. Dari A langsung ke B, langsung mengirim data. Tapi kalau hub ini kita harus apa ya? Kita harus membroadcast semua jaringan yang dicolok di hub ini,
Jadi semua komputer mendapatkan uh, data yang sama kalau kita sharing data. Oke, selanjutnya ada di modem. Di modem ini secara teori untuk mengubah jaringan atau signal. Ini modem ya, modem beda dengan perangkat misalkan fiber kita nih. Mungkin di rumah fiber itu biasanya sih bukan modem, tapi router masuknya. Kalau modem, contohnya di rumah kalian itu tidak menggunakan uh, atau tidak ada jaringan fibernya dan kalian menggunakan modem, contoh, mohon maaf, saya sebutkan merek, contoh modem smartfren ya. Smartfren ini pasti ya itu fungsinya untuk mendapatkan internet dari provider si smartphone. Nah, modem ini kebanyakan adalah sebuah perangkat yang mengubah signal analog menjadi signal digital. Oke, itu untuk fungsinya ya, fungsinya modem. Jadi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Dan sekarang-sekarang ini jika kalian menggunakan fiber atau ya di jaringan rumah kalian sudah ada fibernya, kemungkinan tidak menggunakan modem, tapi menggunakan router. Ini yang mungkin menjadi salah kaprah ya di banyak kalangan, di mana ya dia tidak menggunakan modem, dia menggunakan sebuah router gitu. Tapi mereka sering sebut ya itu modem, tapi bukan gitu, bukan itu ininya apa konsepnya gitu. Oke, selanjutnya ada access point. Access point ini adalah sebuah perangkat untuk menjanjikan atau menyajikan jaringan dalam bentuk wireless. Kalau switch dan yang lain-lain ini kan kabel semua ya. Ya, sampai HP ini sebuah kabel kecuali WLAN. Kabel semua. Nah, access point ini untuk perangkat yang support WLAN. Jadi untuk perangkat-perangkat misalkan handphone, ya, handphone atau laptop, biasanya kita menggunakan sebuah uh, akses wireless atau internet wireless ya. Itu disebut dengan access point. Oke, contohnya kalian tethering laptop kalian atau tethering dari handphone kalian itu bisa disebut dengan access point. Tapi kalau ada perangkatnya lagi, access point ini ya hanya mengubah tadinya jaringan yang menggunakan kabel menjadi nirkabel atau wireless. Oke, selanjutnya nih perangkat sudah clear dan mungkin ada lagi yang kalian punya tapi saya tidak sebutkan. Selanjutnya kita membahas tentang media jaringannya. Media jaringan. Kalau kita berbicara tentang media, pasti kita berbicara tentang sebuah alat atau sebuah sebuah alat untuk menyalurkan ya. Kan media itu biasanya menyalurkan sebuah entah itu data entah itu apapun, biasanya media itu ya menyalurkan gitu sepengetahuan saya. Oke, jadi media di jaringan ini ada banyak ya medianya. Yang pertama media kabel, hanya dua sih, dan wireless. Kabel ada banyak, wireless. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi mohon bersabar karena kita 3 SKS ya. Kabel kita bahas satu persatu. Orang lapangan pasti paham lah ya
sistem perkabelan, apalagi yang kerjanya di outdoor ya, di outdoor dan maintenance ya, maintenance atau perawatan sebuah jaringan tapi di outdoor, dan itu masih menggunakan kabel, itu pasti paham lah seluk-beluknya. Oke, kabel di sini ada kabel UTP ya, STP, fiber ya, fiber, coax, ada lagi gak kira-kira? Udah ya? Oke, kita bahas dua kabel ini yang sangat unik. Ada UTP, ada STP. Oke, untuk UTP dan STP, ini perbedaan hanya di kabel tersebut. Atau kabel tersebut, contohnya yang UTP, dia di dalamnya itu tidak ada pelindung. Contohnya ini kabel, dan di dalamnya itu ada kabel warna-warni ya. Kabel warna-warni kalau yang sudah melihat ini dia tidak memiliki pelindung dan lebih ditempatkan di dalam ruangan. Ini yang UTP. Tapi yang untuk STP dia berbeda. Untuk STP sendiri dia memang diperuntukkan untuk di luar atau di outdoor. Dan dia memiliki pelindung berupa sebuah aluminium foil biasanya. Ya, ada pelindungnya untuk STP. Nah, di kabel STP dan UTP ini ada beberapa penamaan yang berpatokan kepada kecepatan dari bandwidth yang bisa mengalir di media tersebut atau yang bisa tertampung di kabel tersebut ya. Contoh, ada yang 5E, ada yang 6 ya. Ada yang 7 ya kan. Ada yang 5 juga sih. 5 5E, 6, 7. Oke, biasanya sebentar saya cas terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya itu kategori atau cat 5, cat 5E, cat 6, cat 7. Ini adalah sebuah kabel yang berpatokan kepada kecepatan masing-masing kabelnya. Untuk beberapa kabel yang ada di pasaran biasanya yang 5E dan 6. Kalau 5E maksimal bandwidth-nya itu 1 giga maksimal ya, maksimal bandwidth-nya. Tapi kalau yang 6 ini bisa sampai 10 giga. Ya. Oke, itu perbedaannya dari jenisnya dan kecepatannya juga berbeda. Untuk fiber sendiri, ya ini bukan hal yang unik ya. Fiber sering sekali kita melihat dan kita gunakan mungkin di jaringan-jaringan yang memiliki bandwidth lebih besar daripada jaringan yang harus tertampung di kabel UTP atau STP. Contoh, kalau misalkan dia mau di jaringan tersebut, misalkan 40 giga bandwidth-nya, ya kan? Ngirim datanya 40 giga dan cepat. Ya, makanya fiber ini tercipta. Dong. Karena adanya fiber, di mana kecepatan itu tidak menjadi batasan, maka fiber ini ya sering digunakan gitu. Karena ya udah cepet gitu kan, cepet dan simple. Walaupun dalam prakteknya fiber ini lebih mahal dibanding kabel yang sebelumnya. Oke, fiber itu memiliki serat atau
kabel kecil dan bening. Jika kabel tersebut itu patah, biasanya harus disambungkan dengan alat khusus. Berbeda dengan UTP dan STP. Dia kalau UTP STP, kalian bisa potong kabelnya, kalian crimping lagi bisa. Crimping itu adalah penyatuan antara konektor RJ45 ya dengan kabelannya. Ini adalah sebuah metode untuk penyambungan ya, konektor ke kabelan. Namanya crimping. Nah, kalau fiber ini berbeda crimpingnya dengan kabelan. Dia memiliki alat khusus. Ya, karena penyambungan biasanya digunakan teknologi laser ya. Teknologi laser ini. Makanya menggunakan alat khusus dan berbeda. Oke, coax. Coax ini sudah jarang digunakan, namun coax ini digunakan akhir-akhir ini untuk CCTV. Ya, CCTV ini sangat digunakan. Oke, coax siap. Kalau di coax sendiri, nah yang tadi saya sebutkan, dia tidak memiliki bandwidth besar-besar di medianya. Dia mungkin ya 10 atau 100 Mbps mungkin satuannya. Oke, kita bahas selanjutnya adalah wireless. Wireless kita ngobrolnya tentang band ya. Band ada A, B, G, N, A, C. Kalau sekarang itu ada yang AX ya, atau X. Oke, untuk wireless sendiri tidak seperti kabel yang ada variasinya. Tapi kalau wireless sendiri ya menyangkutnya di sini. Band yang dia gunakan A, B, G, N, A, C, A, X. Yang paling terbaru AX ini menggunakan perangkat Wi-Fi 6. Nah, AX. Kalau AC ya Wi-Fi 5. Masih menggunakan Wi-Fi 5. Oke, untuk wireless silahkan kalian cari, dan juga ada ininya, ada mata kuliahnya juga untuk wireless. Nanti bisa memperdalam di mata kuliah tersebut. Saya tidak membahas detail karena sudah ada mata kuliahnya. Oke, selanjutnya udah media udah, semuanya udah lengkap nih ya. Perangkat udah, topologinya udah, semuanya sudah lengkap. Selanjutnya kita mengenal, baru masuk nih, mungkin akan padat sekali hari ini karena ada hitung-hitungan juga. Oke, kita mengenal yang namanya OSI layer. OSI layer. Ada berapa OSI layer? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 7. Oke. Setiap OSI layer, itu apa sih OSI layer? Sebenarnya OSI layer itu merupakan model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization atau ISO di Europe itu tahun 1977. Nah, sebelum munculnya model OSI ini, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda. Nah, OSI layer
OSI layer model juga dapat dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Jadi itu merupakan sebuah OSI layer. Oke, di dalam OSI layer itu ada beberapa standar. Ada dari yang pertama atau dari bukan dari pertama ya, tapi dari yang nomor 7 itu ada application, terus ada presentation, ada session, ada transport, ada network, ada data link, ya. Data link ada physical. Oke. Nah, di masing-masing OSI layer di sini ada beberapa fungsinya. Namun yang harus kalian ketahui adalah uh, di OSI layer nomor 1 sampai 3 ini adalah atau ini merupakan yang disebut dengan media layer ya. Media layer yang nomor 4 sampai nomor 7 ini disebut dengan host layer. Mungkin di teori ada soal seperti ini di UAS atau UTS-nya. Oke, untuk di media ini mungkin istilahnya jika bertukar data untuk di media OSI layer nomor 3 ini biasanya disebut dengan paket. Lalu yang di data link ini disebut dengan frame. Ya. Lalu yang di physical biasanya bit. Ya. Oke. Ini masing-masing OSI layer. Mengapa kita harus paham OSI layer? Karena nanti di mata kuliah routing and switching ini akan kembali dibahas lagi karena beda OSI layer itu berbeda emang. Ada layer 2, ada layer 3 itu berbeda. Gitu. Jadi untuk OSI layer pasti digunakan kembali. Oke, kita masuk ke materi perhitungan yang disebut dengan IP address. Nah, voila. Oke, kita mengenal IP address. IP address merupakan sebuah internet protokol. Protokol ya. Nah, untuk internet protokol ini terdapat di OSI layer nomor 3. IP ya. OSI layer nomor 3 dan IP address digunakan untuk pengalamatan suatu PC atau host secara logik. Oke. Nah, ada beberapa jenis IP address. Yang pertama itu kita mengenal IPv4, ada IPv6 ya. Kita bahas satu persatu. IPv4 ini menggunakan pengalamatan 32 bit. Lalu IPv6
menggunakan pengalamatan itu 128 bit ya. 128 bit. Oke. Lalu untuk IPv4 maksimal hostnya itu sejumlah berapa nih? Sekitar 4 miliar ya, 4 miliar. 4 miliar 4 294 967 296. Wah, panjang sekali. Ya, sekitar segini. Ini adalah IPv4 yang maksimal, memiliki nilai maksimal. Hostnya segini. Ada kliennya segini. Kalau IPv4 di seluruh dunia mungkin bakalan habis ya. Karena di sini saja cuman nggak sampai setengah dari dunia ya, jumlahnya. Nah, di sini maka terciptalah sebuah IPv6 karena kebutuhan IP sangat diperlukan untuk perangkat yang terkoneksi ke internet. Jadi kalau tanpa menggunakan IP, sebenarnya si komputer atau gadget atau perangkat itu tidak bisa terkoneksi ke internet. Makanya ada namanya IP. Dan mungkin internet atau jaringan ya. Untuk IP address ini bisa dinamakan sebuah identitas dari perangkatnya tersebut. Jadi kalau kalian mau mengirim, contoh kalian mau ngirim pesan ke teman kalian, itu kan kalian menggunakan nomor telepon ya. Nah, untuk IP address ini juga sama demikian. Kalian harus mengetahui IP address teman kalian supaya kalian bisa mengirim langsung ke teman kalian tersebut. Gitu untuk konsepnya. Oke, untuk aturan mainnya kita akan bahas sih di IPv4 saja. Walaupun IPv4 mungkin akan habis ya. Habis, kita tetap bermain di IPv4. Oke, di IPv4 ada beberapa aturan main. Jadi untuk total kan tadi ada 32 bit ya. 32 bit. Oke, IPv4. Nah, IPv4 tadi terbagi atas terdiri pengalamatan 32 bit. Nah, kalau kita lihat lagi IPv4 ini memiliki 4 oktet. Oktet ya. Setiap oktetnya itu satu oktet memiliki 8 bit. Nah, jadi di IPv4 memiliki 4 oktet dan satu oktetnya itu memiliki nilai 8 bilangan biner. Oke, kita lihat satu-satu dan saya jelaskan satu-satu. Untuk bilangan biner biasanya terdiri dari angka 0, 1 ya, 0 atau 1. Jadi kalau misalkan dia 8 bit, berarti ada 8 bilangan biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena IPv4 terdiri dari 32 bit, berarti sekitar ada 32 bilangan biner. Ini satu oktet. Ini satu oktet ya namanya. Ini satu oktet, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu oktet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu oktet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet terakhir.
Jadi kalau dijumlahkan ini ada 32 bilangan biner dan terdiri dari 4 oktet. Masing-masing oktet terdiri dari 8 bit. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan kalian mengubah di semester 1 mungkin kalian ada ya mata kuliah untuk ya, mengenal bagaimana sih mengubah bilangan biner itu ke desimal. Kenapa kita harus ke desimal? Karena kalau kita setting IP, setting IP, saya ke sini dulu. Setting IP, contohlah di sini. IP di sini itu desimal bilangannya. Oleh karena itu kita harus ubah nih dari bilangan biner ke desimal. Oke, bagaimana cara mengubahnya? Kita ambil satu contoh di sini, kita perbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, ada 8 bilangan biner. Kita akan ubah ke desimal. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memangkatkan bilangan biner dengan 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Ya kan? Oke, mari kita berhitung. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 nilainya adalah 128. Betul? 2 pangkat 6 nilainya adalah 64. 2 pangkat 5 nilainya adalah 32. 2 pangkat 4 nilainya 16. 2 pangkat 3 nilainya 8. 2 pangkat 2 pangkat 2 nilainya 4. 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 pangkat 0 nilainya 1. Hehehe. Nah, kalau ada yang menjawab 0 berarti kembali ke SD. Oke, ini adalah hasil dari konversi pangkat ya. Karena nilainya 1, maka 1 di sini akan dikalikan dengan nilai dari pangkat. 1 kali 128, 128 ya. 1 kali 64, 64. 1 kali 32, 32. 1 kali 16, 16. 1 kali 8, 8. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Berarti kalau di total ini jumlahnya adalah, oke, biar nggak salah gitu. 128 tambah 64 tambah 32 tambah tambah 16 tambah 8 tambah 4 16 4 2 1 ya 255. Jadi setiap oktet ini nilai desimalnya adalah 255. Karena satu-satu semua berarti 255, 255, 255. Oke. Ini mengubah dulu ya. Belum diapa-apain dulu, ini cara mengubah dulu. Oke.
Kemudian kita akan coba cari tahu nih. Kita latihan dulu mengubah angka biner menjadi desimal. Walaupun nanti dalam prakteknya kita banyak menggunakan angka desimal ya dibanding angka biner. Namun ya jangan dihilangkan, ini sebuah ilmu baru. Oke, coba kita cari tahu dengan satu contoh. Ini membuat IP ya, membuat IP. Contoh, saya mempunyai bilangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu untuk soal nomor ini. Hasilnya berapa? Saya kasih waktu. Oke, waktu habis. Kita lihat di angkanya, karena kita sudah mengetahui eh, angka-angka yang ini nih, urutannya dua pangkat, dua pangkat ini, maka kita langsung saja dijumlah, dijumlah saja. Berapa sih IP dari biner yang ini? Oke, 128 tambah 64, lalu tambah berapa? 32 tambah 16 tambah 2 tambah 1 berapa? Ayo, kalkulator lagi. 128 tambah 64, 128 tambah 64 92 tambah 32 tambah 16 tambah udah 00, berarti tidak dihitung, yang dihitung hanya dua angka, berarti tambah 2 dan tambah 1 tambah 3. 243. Nah, 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, karena 0 udah di depan, maka jumlah di belakang dikurang 192 berapa? 255 kurang 192. 255 kurang 192. 63. Gitu. Oke. Dua angka di belakang 00 berarti dikurang 3. 255 kurang 3. Karena kan nilainya 2 dan 1 ya kan. 255 berarti 252. 1 di belakang 1. Oke, IP yang tercipta adalah 243.63.252.1. Ya, inilah IP yang tercipta. Oke, seru? Lagi. Boleh, boleh, boleh. Waktu kita masih lama. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan sampai 8 nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belakangnya sama ya, 1 ya. Berarti. Oke, berapa? Silakan dihitung. Saya kasih waktu. Oke, berapa? Sip. Ini berapa? 2 di depan, 128 tambah 64, 192. Ini 128 tambah 16 tambah berapa? 4 berapa? 168 ya. Lalu ini 128 64 32 tambah 8 4 2 1 berapa? 47 ya. Tambah 1 ya. Inilah hasilnya. Oke. Gampang kan ya? Gampang. Oke, pertemuan hari ini sebenarnya sampai subnetting, namun saya akan jelaskan subnetting lebih dalam lagi di pertemuan depan. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini saja dan tugasnya jangan lupa dikerjakan yang di awal video tadi. Kalau masih belum paham, silakan ke video belakang, video awal yang tadi ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.